Prof. Cipta, lanjutin lagi dikit lagi. Jadi menurut Anda, Pak Presiden tidak hanya sekedar tahu, tapi lebih dari tahu pertemuan Gibran dengan Prabowo. Iya. Gibran nggak berani tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari bapaknya. Itu sudah pasti. Oke. Pasti. Kalau Anda mengamatinya, lalu apa alasannya? Apa tujuannya, memang sengaja Pak Jokowi bermanuver atau memang menunjukin giginya ke PDIP? Ini saya bisa nih ngasih dukungan ke yang lain. Bisa juga pura-pura. Saya nggak tahu itu urusan anak saya. Anak saya sudah dewasa, wali kota boleh saja gitu kan. Nah, jadi aman. Kira-kira begitu loh. Tapi kalau ditanya tahu apa nggak tahu, 1000% tahu. 1000% tahu. Iya 1000% tahu Pak Jokowi. Bang Riza, saya ke Bang Riza dulu sebelum ke Bung Noel nih. Bung Noel pasti ngegas nanti tuh. Artinya 1000% nih kayaknya Jokowi tahu Gibran bertemu Prabowo, artinya udah ada tanda-tanda, sinyal-sinyal memberikan dukungan ke capresnya Anda. Ya kalau tahu nggak tahu itu urusan internal lah Pak Jokowi dengan Gibran ya. Ya mungkin saja Gibran kan anak muda, anak yang baik. Mungkin lapor sama bapaknya yang kebetulan presiden ya akan menemui Pak Prabowo yang kebetulan ke keliling Jawa Tengah, Jawa Timur dan ke Solo yang kebetulan Bapak Prabowo memang menerima undangan dari teman-teman relawan di Solo. Yang penting bagi kami adalah bahwa bagaimana pemilu ke depan ini bisa berlangsung kondusif, aman, dan damai. Itu kita sepakat. Tapi bagaimana merespon bahwa ini adalah dukungan Pak Jokowi untuk Prabowo dan ya, Gerindra nih? Ya tentu begini, pertama tentu Pak Jokowi ingin siapapun penggantinya nanti ya. Pertama seperti kita semua ingin bangsa ini lebih maju, aman, sejahtera. Kedua tentu ingin meneruskan apa yang menjadi tujuan cita-cita kepemimpinan Pak Jokowi. Pertanyaannya tinggal siapa, kan begitu. Disitulah muncul kecenderungan-kecenderungan. Pak Jokowi melihat dari 3 capres yang sekarang beredar, Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies siapa. Ya. Nah silakan, tentu kita memahami di satu sisi memang Pak Jokowi adalah kader, apalagi diusung dengan PDIP. Ya, dia punya tugas dan tanggung jawab sebagai kader partai. Di sisi lain kalau bicara kepartaian, Pak Jokowi juga jadi gubernur diusung oleh Partai Gerindra. Gitu juga Gibran, memang kader PDIP tapi juga diusung oleh Partai Gerindra selain diusung oleh PDIP. Kemudian kemana Pak Jokowi? Saya kira yang penting bagi Pak Jokowi adalah siapapun pengganti dapat meneruskan, dan saya berkeyakinan melihat kecenderungan Pak Jokowi lebih kepada Pak Prabowo, mohon maaf, dibandingkan calon lain. Ini pribadi saya ya, saya tidak ingin melebihkan. Kecenderungannya lebih kepada Pak Prabowo. Kenapa demikian? Pertama, Pak Jokowi itu tentu memilih pemimpin yang diyakini jujur, baik ya, punya kemampuan. Calon yang lain nggak jujur, nggak baik? Saya nggak bilang yang lain nggak jujur, beda dong. Kalau saya bilang Pak Dedi jujur, bukan berarti yang lain tidak jujur. Gitu. Mudah-mudahan semuanya jujur, ya kan? Nah jadi atas dasar itu, apalagi Pak Prabowo menjadi Menhan dengan kinerja terbaik, dan Pak Jokowi selama 4 tahun lebih ini mengerti dan memahami kinerja, kompetensi, kemampuan daripada Pak Prabowo. Dan saya pribadi meyakini kecenderungan Pak Jokowi lebih kepada Pak Prabowo. Sekalipun di sisi lain kita memahami posisi beliau sebagai kader partai PDIP. Sebagai mantan Jokowi mania, sekarang Jokowi mania, masih Jokowi mania, tapi JP mania. Oh, Jokowi manianya masih. Tapi Prabowo sekarang. Nah, gimana nih responnya dengan ini Pak Jokowi katanya Bung Riza bilang ini kayaknya arahnya kecenderungannya ke Pak Prabowo. Ya, saya ingin menjawab gini. Ini kan sebenarnya 2024 ini kan pertandingan persahabatan. Pertama sahabatnya Jokowi, kedua sahabatnya Pak Prabowo. Nah kenapa saya bilang pertandingan persahabatan? Karena satu sahabatnya Pak Jokowi itu Pak Prabowo. Yang satu juga sahabatnya Pak Jokowi Mas Ganjar. Nah begitu juga Pak Prabowo. Yang satu sahabatnya Pak Prabowo nih Mas Anies, dan begitu juga Mas Ganjar. Ya semuanya sahabat lah semuanya. Nah kemungkinan pertanyaannya kecenderungan kemanakah arah pilihan Pak Jokowi? Kalau kita mau lihat urutan sebuah peristiwa, itu berkali-kali Pak Jokowi dengan ekspresif menyampaikan cari pemimpin yang punya keberanian. Nah itu Pak Prabowo kalau menurut pandangan kami. Kenapa? Pak Prabowo masih bicara tentang masa depan bangsa ini. Dan satu lagi, dia berani melupakan masa lalu. Kedua, dia bicara tentang adil dan makmur.
bagaimana kesejahteraan rakyat, bagaimana hasil kekayaan bangsa ini bisa dinikmati melalui dapur-dapur rakyat. Tapi itu kan bisa juga Ganjar Pranowo juga seperti itu. Ya karena saya pendukung Prabowo, saya akan menyampaikan Prabowo dong. Nggak mungkin saya menyampaikan Mas Ganjar walaupun Mas Ganjar sahabatnya Pak Prabowo gitu. Bisa aja tapi sih, saya kalau harus bener. Kalau jadi nggak benar itu ya, nggak benar semua Gitu. itu hanya perasaannya Noel aja gitu. Jadi gini, Oke. Anggi, ini harus saya jelasin lagi. Ini berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo berkali-kali ke kita sebagai pendukungnya. Ingat, saya punya komitmen bagaimana kekayaan bangsa ini sampai ke rekening-rekening rakyat, tidak sampai ke rekening-rekening anak pejabat. Oke. Itu sikap beliau tuh, Oke, sikap tegas beliau. Oke, itu Jadi konteks soal yang berbeda. soal keberpihakan dan prestasi Pak Prabowo itu sudah teruji. Dengan apa? Menyelamatkan duit 51 triliun di Kementerian Pertahanan. Oke. Kedua, dia membatasi yang namanya Jangan bisnis kampanye alat dulu di sini. senjata Jangan kampanye di dulu, Kementerian sebentar. Pertahanan Bung Noel. untuk tidak lagi melalui broker-broker Oke, saya tapi mau nanya, G2G. Bang Deddy, ini kecenderungan Terlalu rasa-rasa semangat, Noel. ini belum mulai kampanyenya udah mulai sekarang colong start ini. Ini katanya kecenderungannya ke Prabowo, tapi ini kan sebagai kader PDIP gimana kalau PDIP melihat ada kadernya yang memberikan walaupun udah disebutkan tadi ya mengkhianati, jangan mengkhianati dan lain-lain. Tapi faktanya kalau misalnya ada seperti itu bagaimana? Saya kok kualat ya, membayangkan atau berimajinasi Pak Jokowi seorang kader tulen yang sudah begitu lama digembleng dari tingkat yang paling rendah sampai jadi presiden 2 periode. Lalu berimajinasi bahwa Pak Jokowi di ujung masa jabatannya akan membelot Imajinasi ke partai lain. Saya merasa saya menghina Pak Jokowi itu kalau begitu. Karena saya memandang beliau seorang begawan, seorang satria. Nilai-nilai prinsip seorang satria itu adalah loyalitas dan dedikasi. Jadi kalau membayangkan Pak Jokowi mengkhianati partainya dan saudaranya, itu kok saya kebangetan nggak berani saya Mbak. Tapi Tapi kan ada mari fakta. kita lihat begini. Ada fakta Ya, bagaimana fakta, anak-anaknya. soal fakta itu saya jelaskan Ya. dulu. Ada dua mau melihatnya. Pertama pernah begini, ada psikolog, dia masukkan semut-semut merah ke dalam toples. Lalu dia masukkan semut-semut hitam. Toples ditutup. Dibiarkan agak lama itu nggak ada apa-apa Mbak. Lalu diayun. Wah, langsung saling serang. Di pihak lain, toples yang sama diaduk-aduk. Jadi saling bunuh nih di dalam. Ya, jadi memang kan kenapa ada acara-acara seperti ini? Tentu kan ada tafsir-tafsir. Ya, kita juga tidak bisa menghindarkan. Kita juga mendapat banyak informasi. Banyak apa Jadi bisik-bisik, maksud Anda- rumor-rumor. Enggak, Dengar jadi dulu. maksudnya seperti yang dibilang Sekjen tadi ini hanya framing-framing orang tertentu saja Loh, untuk melihat ya, ini. Saya menjelaskannya dari cerita tadi Mbak. Oke. Jadi ini barang dalam toples diayun berkelahi. Dia aduk-aduk berkelahi. Jadi memang banyak orang berkepentingan. Ya, supaya ini terjadi. Baik itu dengan iming-iming, dengan rayuan, bujuk janji, apakah dengan fitnah, hasut, adu domba, banyak. Atau kita melihat dari sisi lain, pakai teori ombak atau layang-layang. Semakin tinggi ombaknya, semakin tinggi dong dia. Kayak layang-layang, anginnya makin kenceng, tariknya makin kencang, makin tinggi dia. Tergantung kita mau lihat dari sisi mana. Oke, Kan boleh dong bisa sekarang. jadi memang ada upaya-upaya tertentu untuk membingkai bahwa seolah-olah Pak Jokowi Tapi- berbeda dengan PDI Perjuangan satu. Oke. Yang kedua bisa jadi ini cara Pak Jokowi dan keluarganya untuk meleverage tetap mereka menjadi key important entity dalam kontestasi. Kita nggak tahu. Atau Pak Jokowi saya tetap menunjukin saya masih bisa nih berani Loh, ya PDIP itu jangan berarti kan begitu. teori ombak, gitu. teori layang-layang, Oke. kan? Itu silahkan Anda mau yang mana. Nah, Karena yang bagaimana bisa dengan jawab itu anak-anaknya Kaisang yang katanya digadang-gadang akan maju. Jadi nggak Kaisang maju dari Gerindra? Kan sudah mulai muncul tuh diusung untuk dari wali kota Depok. Ya lewat Partai Gerindra memberi kesempatan Oke. putra terbangsa maju dalam berbagai pilkada, termasuk Kaisang ya kan mau maju di Depok kita senang-senang, apalagi anak muda sekarang eranya milenial ya. Saya kira enggak ada masalah itu, tentu yang penting yang bersangkutan memenuhi syarat, memenuhi kompetensi, Oke. nanti kan survei-survei akan membuktikan. Ini artinya masuk Dan itu tadi sudah nggak kita itu? diskusikan, Kategori tidak ada kuala- masalah. Prinsipnya kami Bisa siap ya, mendukung terbuka. Masuk untuk kategori pilkada kuala nggak nih Depok. anggota Tapi kan itu masih keluarganya? lama, Mbak Anggi. Kejauhan bicara pilkada, kita pilpres dulu lah. Tapi sudah mulai muncul kan ini kalau kita lihat nih Bang Deddy ya nih.
Nah sementara kan di PDIP tadi katanya kebatinan hubungan kekeluargaan, nggak cuman ini kader keluarganya semuanya harus satu suara. Kalau saya ingin lihat gini aja, lihat berita-berita ketika Gibran ya bertemu Pak Menhan ya, Pak Prabowo Subianto. Walaupun itu sudah clear konteksnya adalah hubungan kepala daerah dan menteri. Lalu lihat bagaimana ketika dia bertemu dengan DPP PDI Perjuangan. Lihat aja komen-komen di berita-berita maupun postingan-postingan orang. Saya kira rakyat itu, pendukung Jokowi itu, pendukung PDI Perjuangan itu tentu berharap Pak Jokowi itu menjadi manusia yang satria. Satria yang benar-benar lurus, satria yang tidak ragu, terombang-ambing atau terbuai gitu ya. Tapi kalau pendukung Jokowi yang ini jelas, kayaknya maunya ke Prabowo sudah jelas tuh. Oh ya kan Tidak urusannya lurus ya. Pak Jokowi dong, jangan tanya saya. Soal kesatria, jangan terjebak dengan logika partisan gitu. Karena kesatria itu bicaranya lebih besar. Dia menjadi kesatria untuk bangsanya. Terjebak Dan Pak logika Jokowi besar. hari Maksudnya ini gimana menunjukkan kesatria dia untuk bangsa ini dan rakyat ini. Dan itu penting untuk saya sampaikan. Kenapa? Pak Jokowi kan ini hari ini berdiri untuk semua komponen bangsa. Nah itulah kesatriaan yang dia tunjukkan hari ini. Sebagai presiden, bukan gambaran yes. apa yang disampaikan Sebagai di Distorus. presiden, Nah kesatria itu Jokowi seperti itu. harus berdiri Tidak bagi dalam semua logika orang. yang namanya Oleh karena partisan. itulah kita Kalau berharap- partisan itu terjebak dengan apa yang disampaikan Bung Deddy tadi. Itu namanya kesatria. Udah. Gitu, belum. Silakan. Iya. Sebagai presiden, bagaimana tadi? Sebagai presiden, Jokowi memang harus berdiri di atas semua golongan. Ya, harus. Dan haram hukumnya bagi presiden menggunakan alat kekuasaan negara untuk memenangkan salah satu calon, termasuk PDI Perjuangan. Itu jelas. Oke. Tetapi bedakan dong urusannya sebagai kader partai. Kan lucu Mbak. Ini kan ibarat saudara, lu milih anak tetangga berkelahi. Jadi gini Gimana Bang sih? Agi, saya sepakat sebagai presiden dia ada semua golongan. Sebagai partai dia tentu punya tugas untuk melaksanakan tugas-tugas partai. Ya. Tapi sebagai pribadi manusia punya hati nurani. Apa itu? Kehendak pribadinya Pak Jokowi sebagai presiden pribadi ingin legasinya selama 10 tahun prestasi dijaga, dirawat dan diteruskan. Bahkan dilanjutkan lebih baik lagi. Itu satu. Ini kan yang tadi kedua, bilang kecenderungan perasaan iya, Gerindra, yang dukungannya ke kedua Gerindra gitu kan. hati. Nah, hati ini kan nggak bisa. Hati ini ya mau sebagai presiden, mau sebagai rakyat, mau sebagai partai itu beda sendiri. Nah yang jadi masalahnya hatinya kemana Pak Jokowi? Sebagai Nggak ada yang kader bisa tahu. tentu kepada partainya. Sebagai presiden harus di semua golongan. Tapi hatinya kemana? Saya pribadi melihat hati Pak Jokowi lebih ke Pak Prabowo. Mohon maaf ya. Tidak berarti ya melanggar beliau sebagai presiden. Kan hati nggak perlu diperlihatkan. Kan kita membaca nih, ya kan? Beliau tentu tahu sebagai partai, sebagai presiden. ditangkap poinnya. Kenapa demikian, Mbak Anggi? Karena saya melihat beliau melihat siapa yang lebih baik ke depan. Selama 4 tahun melihat kinerja Pak Prabowo, cara Pak Prabowo, Prabowo yang Ini jujur, juga yang sama tulus, nih kampanye yang lagi. damai, Bener yang nggak Pak negarawan. Prabowo lebih baik dari Itulah Ganjar, calonnya sebabnya PDIP? Pak Sebentar, Bang. Jokowi kecenderungan hatinya. Oke. Sikapnya, Diulang-ulang lagi. perbuatannya tentu ada role yang Prof, diatur. nanti Ya, dilihat, enggak. boleh dikomentarin. Nanti ditahan dulu. Kita jeda sejenak, 2 sisi akan kembali sesaat lagi. Iklan lagi.